Kalau ngomongin soal saham Gotoh itu nggak jauh lari dari penurunannya. Benar sekali, ketika video ini dibikin, saham Gotoh ditutup di 87 atau melanjutkan kembali auto reject bawahnya ARB-nya ya teman-teman ya. Sempat saya bahas di video sebelumnya bahwa penurunan Gotoh ini berdampak sangat luas. Nah, jadi tidak heran apabila para investor yang mungkin baru terjun ke dunia investasi kan mendengar yang namanya Gotoh kan, tertarik. Siapa sih yang nggak kenal Gojek, Tokopedia? Jadi kepingin nyoba-nyoba investasi. Dan akhirnya memang pertama kita diberikan mimpi naik kan ya sempat. Namun siapa sangka dia akan turun sampai sedalam ini dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ya memang benar untuk investasi saham ataupun reksadana saham itu sebelumnya kita harus tahu bahwa itu tingkat resikonya tinggi. Ya sehingga nggak heran ada salah satu teman kita yang nge-request seperti ini. Request kue bukan. Video ya maksudnya ya. Bahas RS ini reksadana mungkin ya, bukan rumah sakit. Sukuk atau obligasi Hyung. Kalau udah ada tag ya Hyung. Nah, jadi kali ini di video kali ini kita akan ngebahas instrumen investasi yang tingkat resikonya lebih rendah ketimbang kakaknya saham ataupun reksadana saham. Sebelum masuk ke video lebih dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mampir di video ini dan menonton video ini sampai habis. Dan apabila di pertengahan ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, ingin disampaikan, langsung saja tulis di kolom komentar. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke reksadana obligasinya lebih dalam, terlebih dahulu sempat saya sampaikan kenapa tingkat resikonya lebih rendah ketimbang kakaknya si saham ataupun reksadana saham. Mari kita pahami bahwa obligasi merupakan surat utang, bisa jangka menengah ataupun jangka panjang. Di sini saya tambahkan sedikit menurut saya yang mungkin dapat diperjualbelikan. Kenapa ada kata mungkin? Karena ada obligasi yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Maksudnya ketika selesai ditawarkan kita beli nih dan biasanya itu ada lock periodnya tapi nggak lama ya, mungkin sebulan atau 2 bulan. Nah setelah itu kita bebas bisa memperjualbelikan obligasi atau surat utang ini. Nah jadi di sini saya menyampaikan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang mungkin ya dapat diperjualbelikan karena nggak semua obligasi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, kenapa resikonya lebih rendah? Pertama ya teman-teman ya, kita kan megang surat utang, katakanlah pemerintah ataupun perusahaan. Kita ngomongin yang bebas deh ya teman-teman ya, terserah mau ngomongin mana. Karena megang surat utang ya, seharusnya kan utang dibayar kan ya teman-teman ya. Begitu pula dengan si obligasi. Omnya obligasi ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada kewajiban si penerbit untuk melunasi utangnya ya. Jadi kalau kita punya porsi di jangka waktu atau jatuh tempo yang ditentukan, dia tuh wajib untuk membayar kita sesuai dengan apa yang telah kita pinjamkan. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Beda dong dengan si saham, iya kan? Kemudian selama jangka waktu itu juga kita diberikan bunga ya, karena teman-teman lebih akrab ya, lebih cakep dengan yang namanya bunga. Meskipun di obligasi biasa juga ada yang menyebutkannya dengan nama kupon. Ya, biasa dibagikan per periode tertentu, tergantung. Ada yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai jangka waktu atau jatuh tempo surat utang atau obligasi tersebut. Jadi dari sini kita udah bisa nangkep, oh rupanya itu karena adanya kewajiban perusahaan untuk menutupi utangnya, maka ini resikonya lebih rendah ketimbang saham. Ya, kalau saham kan kita ibaratnya memiliki perusahaan tersebut ya. Jadi harapan kita perusahaan itu harus profit ya.
Ya perusahaan itu nggak boleh ngecewain para investornya dan harus berkembang gitu ya kewajibannya. Sedangkan kewajiban si penerbit utang ya harus melunasi yang kita berikan. Iya kan? Pasti kesel kan? Ya jangan sampai yang kita yang ngutang malah lebih galak daripada kita yang ngasih utang. Gitu kan ya maksudnya ya. Nah, jadi di sini yang membedakannya antara obligasi yang akan kita bahas lebih dalam di video kali ini ya. Risikonya apa, Yung? Risiko yang paling parah ya itu satu. Yang namanya hutang ya, ada kemungkinan dia nggak bisa bayar. Seperti lu pinjemin duit ke siapa. Ini gue pinjem ya, udah deh. Gue nggak usah ngarep dia balikin, udah gue ikhlasin aja nih duit. Kadang seperti itu ya, kadang ya. Tapi kalau yang namanya investasi, terutama kita di obligasi ataupun reksadana obligasi, tentu kita nggak mengharapkan demikian. Ya, harapannya kalau nggak kita cuan dari apabila di pasar sekunder nilainya naik, kita cuan dari kupon yang kita dapatkan dan ketika jatuh tempo pokoknya juga dikembalikan sehingga kita mendapatkan full kupon ataupun bunga selama kita menjadi investor dari obligasi ataupun reksadana obligasi tersebut. Nah, jadi teman-teman, jadi setelah kita mengerti apa itu obligasi ya teman-teman ya, dan kita juga tahu salah satu resiko terbesar dari obligasi itu adalah gagal bayar. Jadi kita memberanikan diri untuk membuka aplikasi bibit yang akan muncul di samping sini. Ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali dan mau investasi reksadana, aplikasi bibit sudah bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini karena teman-teman bakal dapat 25.000 yang langsung bisa dibelikan reksadana. Lanjut lagi. Lanjut untuk update portofolio saya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena bagi teman-teman yang sudah setia nungguin saya biasanya penasaran dengan portofolio saya. Ada yang seneng ketika minus, ada yang seneng juga ketika hijau. Ayo, bagian mana kamu ya? Nah, jadi di sini untuk reksadana saham saya sendiri masih plus 4%-an untuk BNI AM Index IDX 30 dan plus 3%-an untuk Sukor Invest Maxivan. Ini ada kolom di komentar teman-teman. Yung kok kamu punya masih plus? Saya punya sudah merah. Apakah karena sudah lama investasi? Benar, saya udah lama sehingga harga NAV saya itu masih rata-rata dan di bawah harga NAV sekarang. Jadinya ada spread cuan ya untuk saya ya. Lanjut lagi, kita akan ngebahas soal obligasi lebih dalam. Seperti yang teman-teman lihat, sorry saya kelewatan, saya juga memiliki reksadana obligasi yaitu Sukor Invest Stable Fund. Ingat, di sini saya nggak ada paksaan dan sebagainya untuk melakukan investasi terhadap suatu aset tertentu yang ada di aplikasi ini ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Untuk reksadana obligasi sama juga seperti saham sebenarnya, kita juga harus melihat top holdingsnya ya. Kenapa? Karena kita investor, kita butuh tahu apa sih isinya. Nggak mungkin kan kita dikasih nasi bungkus, kita nggak buka tuh nasi bungkusnya, kita langsung makan aja gitu. Enggak kan? Kita buka dulu, lihat isinya apa sih. Oh, nasi kuning, ayam, ada telur, ada sambal, tahu, tempe. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kita tertarik dengan reksadana obligasi yang mana ya. Walaupun dia tingkat resikonya lebih rendah, wajib juga bagi kita untuk lebih detail melihatnya. Saya kasihkan contoh portofolio yang ada di tempat saya yaitu Sukor Invest Stable Fund. Sukor Invest Stable Fund ini kenapa saya pilih? Karena kita lihat untuk dia perkembangannya saja itu stabil naik terus ya. Untuk return 1 tahunnya itu di kisaran 6%-an. Ya, sedap kan? Untuk top holdingsnya, jika teman-teman lihat ini obligasi BAF dan sebagainya, tenang teman-teman ketik aja di Google itu bakal diarahkan ke KISEI dan akan dikasih tahu ya ini tuh obligasi apa. Kalau yang pertama ini kalau nggak salah Busan Auto Finance itu nanti ada tertera nominalnya berapa, kemudian itu kupon atau bunga yang diberikan berapa, jangka waktunya berapa lama, lengkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus pelajari ini. Yung, saya masih takut lah. Itu kan perusahaan swasta ya Yung ya. Kalau dia tiba-tiba tutup gak bayar kan jadi investasi reksadana obligasi kita turun ya. Benar, 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 benar sekali ya. Itu nggak salah. Jadi bagaimana kalau teman-teman cari reksadana yang kebanyakan dia invest di obligasi pemerintah. Kalau pemerintah sampai gagal bayar kan nggak habis pikir.
ya. Itu mau investasi dimanapun juga pasti bakal rugi, saya jamin. Ya, jadi lebih aman kalau misalnya teman-teman yang istilahnya profil resikonya masih belum gimana gitu ya, masih moderat menengah, menengah antara profil resiko menengah sampai yang rendah. Jadi lebih disarankan juga teman-teman cek dulu ada nggak. Nah, kita scroll aja di bawah. Oh ini masih swasta. Lihat lagi yang lain. Pelan-pelan kita ceknya, kita lihat. Oh, obligasi negara. Ini semua obligasi negara e-Spring IDR fix ini ya. Jadi untuk kemungkinan gagal bayarnya itu lebih hampir tidak ada, bener kan? Lah yuk kenapa itu turun naik nggak seperti Sukori Investable Fund tadi? Yap, tadi kan di awal saya ada sebutin, bener nggak? Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang mungkin bisa diperjualbelikan, dan ini merupakan mungkin salah satu efeknya di mana reksadana, di mana obligasi ini mungkin saja ya teman-teman ya di pasar sekunder itu nilainya lebih rendah ketimbang si manajer investasi ini beli, sehingga nggak heran NAV-nya juga turun naik seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, dari awal video sampai di detik ini, saya ingin menyimpulkan bahwa apabila teman-teman merupakan investor saham GoTo dan mengalami penurunan yang sangat dalam, ingat investasi instrumennya itu banyak ya teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati dulu karena hanya loss ini kemudian udah investasi bukan jalan ninja kuyung. Aku mau jadi Hokage saja yang ingin memerintah desa Konoha agar aman dan tentram. Enggak seperti itu juga ya. Seperti apa yang saya tampilkan tadi, ya ada alternatif di mana tingkat resikonya lebih rendah ketimbang saham dan reksadana saham, yaitu adalah obligasi dan reksadana obligasi ya teman-teman. Di sini saya ngebahas reksadana obligasi tadi ya. Yang ada di portofolio saya seperti Sukor Investable Fund, di mana returnnya per tahun ini aja stabil di 6%-an. Apabila teman-teman juga masih takut, masih gimana ya, aduh Hyung itu kan obligasi swasta semua ya, kalau nggak mampu bayar, gagal bayar yang seperti Hyung sampaikan, gimana Hyung? Nah, masih ada alternatif lain di mana kita untuk membeli reksadana obligasi yang di dalamnya top holdingsnya itu adalah obligasi-obligasi negara ya teman-teman ya. Oh ya, tadi saya juga lupa tampilin kalau di Bibit juga bisa langsung beli surat utang negara, obligasi negara. Biasanya kalau ada masa penawarannya kita bakal diberitahu dan kita tinggal beli aja. Gampang banget, praktis banget. Saya udah pernah coba. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun punya request seperti teman salah satu kita tadi, langsung saja drop di kolom komentar. Dan bagi teman-teman, Yung apa benar nih penurunan GoTo? Tadi Yung bilang apa banyak ya dampaknya ya? Iya sudah saya bahas di video yang ini. Dan apabila teman-teman penasaran dengan perjalanan investasi saya, teman-teman boleh saja subscribe saya di sini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya.